Berikut data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan calon nomor urut 1, Bustami Hamzah SE MSI, Tunku Haji M. Fadil Rahmi LC MAG, sebanyak 1309375. Pasangan calon nomor urut 2, Muzakir Manaf dan Fadlullah SE, sebanyak 1492846. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024 ditetapkan dan dinyatakan sah. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh akhirnya menetapkan Haji Muzakir Manaf atau akrab yang disapa Mu'alim dan Fadlullah atau Dekfat sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih periode 2025 sampai 2030. Usai kontestasi Pilgub Aceh 27 November 2024 lalu. Itu sebabnya nama dan sosok Mu'alim Dekfat kembali jadi perbincangan dan pemberitaan media cetak dan cyber lokal, nasional, dan internasional. Bukan hanya soal kursi Aceh 1 dan 2 yang mereka duduki. Lebih dari itu, sosok Mu'alim dan Dekfat justru menjadi daya pikat karena keduanya berlatar belakang mantan kombatan GAM. Mu'alim dilahirkan dengan nama Muzakir Manaf. Panggilan ini tidak sembarangan diucap, sebab pada masa Perang Aceh, gelar Mu'alim disematkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ilmu kemiliteran dan kemampuan untuk melatih pasukannya. Saat Aceh damai, rakyat Aceh masih juga menyebut dan memanggil Muzakir Manaf sebagai Mu'alim. Tentu saja nuansanya tak lagi dikaitkan soal militer, tetapi sebagai sapaan kehormatan. Karena tak hanya bagi mantan kombatan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, tapi juga seluruh rakyat Aceh. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyebutnya dengan nama Mu'alim. Mu'alim lahir di Senedoun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh pada 1964. Ayahnya berlatar belakang seorang petani dengan pendapatan yang cukup terbatas. Ia sudah terlibat dalam perjuangan Aceh bersama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sejak usia muda, yaitu 19 tahun. Keterlibatannya di GAM sebenarnya bukan rencana awal Mu'alim, selepas dari kelulusannya saat duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Kala itu, sebenarnya ia ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, namun tidak lulus. Akhirnya, ia berangkat ke negeri jiran Malaysia untuk mengikuti tes guna menjadi tentara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Tapi, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersaksi bahwa Mu'alim sempat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh selama 2 tahun. Terkait awal mula bersama GAM, Mu'alim mengisahkan bahwa tiap hari ia mengikuti latihan fisik dan latihan militer secara bergerilya di Aceh. Setelah proses selama 1 minggu, ia diterima sebagai salah satu lulusan terbaik saat itu. Lalu, Mu'alim mendapat pendidikan militer selama 4 tahun di Tripoli, Libya. Selain itu, kata Mu'alim, ia juga mendapat pelajaran antropologi, sosiologi, ekonomi, militer, dan lainnya dari almarhum Wali Nangro, Teguh Hasantiro. Mu'alim memang memiliki kedekatan yang erat dengan pendiri dan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka ini. Bahkan, ada banyak hal yang dipercayakan Hasantiro padanya. Ia juga mengatakan, saat Hasantiro akan berangkat ke Irsyad dan Libya, pemimpin karismatik itu sempat menitipkan pesan jika terjadi apa-apa pada dirinya di pesawat, ia menitipkan lidahnya ke Mu'alim. Itu sebabnya, sejak 1986 hingga 1989 bersama beberapa pemuda Aceh pilihan lainnya, Mu'alim dikirim ke Libya untuk mengikuti pendidikan militer di Cem Tajura. Sampai di negara Muammar Gaddafi itu, Muzakir Manaf mendapat latihan militer yang sangat berat, tegas, dan sungguh disiplin. Termasuk menggunakan beberapa jenis senjata, juga diajarkan sistem perang gerilya. Sungguh berat latihannya. Bayangkan, sedikit saja melakukan kesalahan, semua yang ada di dalam anggota kelompok tersebut dikenai hukuman dan disiplin.
Tak hanya itu, di Aceh, Mu'alim mendapat perintah dan kepercayaan langsung dari Wali Nanggro Teguh Muhammad Hasan Tiro untuk bergerilya bersama ribuan kombatan GAM yang lain dari satu hutan ke hutan yang lainnya. Mu'alim dan ex-Libya dapat tugas mengatur strategi dengan berbagai macam teknik. Akhirnya, setelah Abdullah Syafi'i syahid, Muzakir Manaf melanjutkan perjuangannya hingga penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki 15 Agustus 2005 silam. Sayap militer GAM dibubarkan, dan kemudian dibentuk KPA atau Komite Peralihan Aceh sebagai wadah transisi mantan kombatan GAM ke masyarakat sipil biasa. Pasca MOU, kendati tak ada cita-cita masa kecil, singa dari bumi Pasai ini mendapat kepercayaan dari rakyat sebagai wakil gubernur bersama Zaini Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri GAM, sebagai gubernur Aceh periode 2012 sampai dengan 2017. Hasil pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada Aceh 2012 lalu. Keduanya diusung Partai Aceh sebagai partai terbesar di bumi tanah rencong. Langkahnya sebagai gubernur Aceh periode 2017 sampai 2022 sempat gagal setelah kalah pada Pilkada 2017 lalu. Meski demikian, Dewi Fortuna masih menyertainya. Muzakir Manaf berhasil terpilih sebagai gubernur Aceh periode 2025 sampai dengan 2030 bersama Fadullah atau Dikfat sebagai wakil gubernur Aceh pada Pilkada 27 November 2024 lalu. Lantas, bagaimana dengan Dikfat? Ia adalah alumni Dayah Jumala Amal Pidi Jaya dan Dikfat adalah salah satu murid kesayangan Abu Muhammad Ali Irsyad Tepindaya Pidi, sosok ulama ahli ilmu falak yang mampu membuat kalender dunia sepanjang masa. Kakek Dikfat juga seorang ulama yaitu Tengku Lateh atau lebih dikenal dengan panggilan Tengku Syik di Simpang. Ia juga salah seorang guru pengajar di Dayah Darussaadah Tepindaya. Sementara Dikfat juga adalah santri dari alumni Dayah Jumala Amal Lung Putu, Kecamatan Badan Baru, Kabupaten Pidi Jaya. Itu sebabnya Dikfat sangat memahami kehidupan Dayah dan dekat dengan ulama. Karena itu, kesetiaan Dikfat terhadap rakyat, Dayah dan Aceh tak perlu diragukan. Dikfat adalah sosok yang lahir pada 15 Juni 1981 dan ia adalah salah seorang mantan pejuang gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan jabatan sebagai Panglima Operasi Wilayah Pidi Provinsi Aceh. Usai akhirnya perdamaian antara GAM dengan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia, Dikfat memilih untuk berkarir di dunia politik. Untuk pertama kalinya, ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra pada periode 2014 sampai dengan 2019, lalu menyusul periode berikutnya pada 2019 hingga 2024. Dikfat menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Jaron Gelompang 3 pada tahun 1993 dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Sanawiyah Swasta Jumala Amal Lung Putu hingga tahun 1996. Pada masa remaja, ia aktif dalam kegiatan organisasi santri dan telah menunjukkan bakat kepemimpinannya sejak dini. Ini dibuktikan menjadi ketua organisasi santri Dayah Jumala Amal setelah menamatkan pendidikan menengahnya. Dikfat melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Darussaadah Gelompang 3 hingga tahun 2008. Data yang dihimpun Modus Aceh dari berbagai sumber menyebut perjalanan politik Fadullah tidak dapat dipisahkan dari sejarah haru biru konflik Aceh. Pada tahun 1997 ketika masih berusia 16 tahun, ia bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, sebuah konflik yang berlangsung cukup lama dan memakan banyak korban. Perannya sebagai Panglima Operasi membuat ia dihormati para pejuang GAM dan masyarakat setempat. Seiring dengan berakhirnya konflik setelah perjanjian damai MOU Helsinki pada tahun 2005, Fadlullah mulai mengalihkan fokusnya dari medan perang ke panggung politik. Di Senayan, Jakarta inilah Dikfat aktif dalam berbagai komisi dan badan. Pada periode pertama di tahun 2014 sampai dengan 2019, ia menjadi anggota Badan Anggaran di Komisi 6 dan membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Dan pada periode selanjutnya, ia beralih ke Komisi 1 yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informatika. Di komisi inilah Dikfat memiliki tanggung jawab besar terutama terkait kebijakan pertahanan dan keamanan yang sangat relevan dengan latar belakangnya sebagai mantan pejuang. Maka pantaslah sang Panglima Operasi Alumni Dayah Jumala Amal ini bersama Mu'alim menahkodai Aceh untuk 5 tahun mendatang. Terus semangat!
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.